Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Syam'un. Asal mula Lailatul Qadar. Bani Israel pada awalnya memiliki kitab Taurat dan tabut atau peti yang diwariskan secara turun-temurun. Keduanya sangat penting dalam menjaga ketuhanan mereka. Namun, ketika mereka tersesat dalam kesesatan dan berpaling dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua barang tersebut direbut oleh seorang raja dalam suatu peperangan. Akibatnya, pengetahuan tentang kitab Taurat hanya dimiliki oleh beberapa orang yang sedikit di antara mereka. Situasi ini membuat kenabian terputus dari keturunan Bani Israel, dan mereka berharap Allah akan mengutus seorang nabi yang akan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Untuk mewujudkan harapan ini, mereka mengambil seorang wanita yang sedang hamil, yang suaminya telah terbunuh dalam peperangan, dan mengarantinakannya di dalam sebuah rumah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wanita ini diberi seorang anak lelaki yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa wanita tersebut, dan dia melahirkan seorang bayi lelaki yang diberi nama Samuel atau Syamun, yang artinya Allah memperkenankan doaku. Bayi ini tumbuh menjadi seorang pria yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertumbuhan yang baik. Ketika Syam'un mencapai usia kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya wahyu untuk mengajak dan menyeru kaumnya agar mereka kembali kepada tauhid, yaitu kepercayaan kepada Allah yang esa. Kaum Bani Israel meminta agar Syam'un mengangkat seorang raja untuk mereka yang akan memimpin mereka dalam berperang melawan musuh-musuh mereka, karena raja mereka telah binasa. Syam'un bertanya kepada mereka, apakah mereka benar-benar bersedia berperang dan mematuhi tugas yang akan diberikan kepada mereka. Jika Allah mengangkat seorang raja untuk mereka, mereka menjawab dengan mengingatkan bahwa mereka telah diusir dari kampung halaman mereka, dan anak-anak mereka ditawan, sehingga mereka bersedia berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika perang diwajibkan atas mereka, sebagian besar dari mereka berpaling dan tidak mau berperang, kecuali beberapa orang saja. Ini adalah contoh dari ketidakpatuhan mereka terhadap janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui siapa yang zolim di antara mereka. Mukjizat Nabi Syam'un yang paling terkenal adalah kekuatan dan pedang ajaibnya yang disebut Liha Jamal. Pedang ini memungkinkannya untuk mengalahkan ribuan musuh dengan mudah. Bahkan pedang ini dapat menciptakan makanan dan minuman ketika dia merasa haus dan lapar. Namun, musuh-musuhnya, terutama yang tidak beriman, benci padanya dan merencanakan untuk membunuhnya. Mereka memanfaatkan istri Syam'un yang tidak beriman untuk membantu dalam rencana ini. Awalnya, mereka mencoba mengikat tangan dan kaki Syam'un saat dia tidur, tetapi dia dengan mudah melepaskan diri dengan bantuan doa. Ketika rencana pertama gagal, mereka mencoba mengikatnya dengan rantai besi, tetapi sekali hentakan, rantai tersebut hancur. Akhirnya sang istri bertanya kepada Syam'un tentang kelemahannya, dan dia menjawab bahwa kelemahannya adalah rambutnya sendiri. Malam sebelum eksekusi, sang istri memotong rambut panjang Syam'un dan mengikatkannya ke badannya. Ini membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Namun saat dia akan dieksekusi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya kekuatan terakhir. Ketika dia berdoa, tiang-tiang yang menyangga gedung eksekusi runtuh menewaskan semua musuhnya, termasuk sang istri, dan menyelamatkan Syam'un dari kematian. Ini adalah mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Syam'un untuk melindunginya dari rencana jahat musuh-musuhnya. Kisah ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menceritakan tentang 4 orang lelaki dari kalangan Bani Israel di masa lalu yang telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melakukan dosa selama 80 tahun. Nama-nama mereka adalah Ayub, Zakaria, Iskil ibnul Ajus, dan Yusya ibn Nun. Para sahabat Rasulullah merasa kagum dengan ibadah yang dilakukan oleh mereka selama 80 tahun tanpa berbuat dosa sedikit pun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu yang lebih baik kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu yang menjelaskan keutamaan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Malaikat Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Qadar ayat 1-3 yang mengungkapkan bahwa malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan penurunan wahyu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa keutamaan Lailatul Qadar jauh lebih besar daripada ibadah selama 80 tahun yang dilakukan oleh 4 orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun bergembira dengan pengetahuan ini karena mereka menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang besar kepada umat manusia dengan malam kemuliaan ini. Sekian videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.